Ada mengatakan pepatah ya Kak, di Pramuka tuh jadilah seperti cikal kelapa ya Kak. Khalil juga banyak belajar bahwasanya sikap Khalil udah berani ngambil keputusan untuk Khalil bisa menambah relasi jadi masuk genre itu karena keyakinan Khalil dari Pramuka teman-teman, disiplin mulai dari perjalanan Khalil untuk pendaftaran dulu Kak. Pendaftaran kita simpan ya pendaftaran dulu pendaftaran guys. ini dulu guys. Khalil kayak Halo teman-teman Pramuka, kembali lagi bersama podcast Cerita Pramuka bersama saya, Kina, dan narasumber kece kita nih. Kira-kira siapa ya? Oke, halo kakak. halo Kakak Kina. Nah, boleh dong perkenalkan kakak siapa sih? Oke, kenalin teman-teman semua. Halo sobat-sobat Pramuka, kenalin aku Khalil Ahmad dari Mando Kota Padang tentunya. Dari kini sekarang aku lagi bersama host kece nih yang ngajak aku sini untuk saling sharing-sharing ya Kak, Oke, tentunya. iya. Nah, Kak Khalil, gimana sih Kak awal mula kakak kenal dengan Pramuka itu? Mungkin dari kecil ya teman-teman. Khalil kecil dari sekolah SD tentunya. Khalil nggak tahu nih pengen masuk apa nih ke eskulnya. Terus Khalil tertekun lah satu hati Khalil ke satu nama ekskul, yaitu nama Pramuka Kak. gitu. Ya, di mana tuh Khalil nggak tuh seru banget di Pramuka tuh Kak. Notabene Khalil kan pas kecil tuh orang tua pulangnya lama nih Kak. Jadi bingung kalau mau pulang cepat ngapain. Nah, gitu. akhirnya masuk ekskul Pramuka, diajak lah. Oh, rupanya asik. Keterusan dari SD tuh Khalil udah ngikutin kegiatan Pramuka tuh sampai-sampai kadang-kadang pulang maghrib lah gara-gara Pramuka itu dari SD ya Kak. Oh, berarti itu awal mulanya karena Khalil iseng nggak ada kegiatan gitu, bosen nunggu orang tua di rumah gitu. Iya, Akhirnya karena Khalil Khalil tuh orang yang nggak bisa kalau nggak ada kegiatan jadi nggak happy gitu ya. Kalau gitu. karena di Pramuka tuh Khalil bisa happy, bisa menyalurkan pendapat Khalil dan juga kesenangan Khalil kalau misalnya ke hal-hal positif tentunya Kak. Kan di Pramuka Khalil diajarin tuh gimana untuk tetap menjadi pribadi yang baik tentunya Kak untuk kedepannya. Itu Khalil juga terbawa sampai sekarang. Tentunya Khalil sampai sekarang masih Pramuka tentunya Kak. Oke. Nah, itu tuh Khalil kenal dari temen pramukanya atau gimana gitu? Kalau SD emangnya udah ada gitu kayak perade-perade eskulnya atau gimana? Kalau Perade sih nggak, tapi kayak Khalil dari apa mungkin dari Abang-abang sebelum kelas gitu. ya, dari kakak-kakak kelas yang dulu masuk jadi tuh kayak pulang suka sore kan pas pulang ngaji gitu kan ya lewat abangnya abang kenapa kok Promosi ya gitu. promosi kayak Pramuka gimana ini apa kok pakai baju-bajunya pakai kacung nih bang, pakai ini dasi ya bang, pertama nggak tahu nih kacunya apa. Dasi sama Ya dasi namanya. pertama enggak ini kacu deh. Abang habis latihan Pramuka. Kayak suka petualang kayak bolang tuh ya bang kayak iya kata emang banyak lah mereka kayak petualang juga, akhirnya tertarik lah. Akhirnya sekedar tertarik aja, abis itu agak lupa pas udah masuk SD nya baru paham oh ini Pramuka yang sebenarnya gitu, kayak keterusan sampai sekarang. Itu kira-kira kelas berapa tuh Khalil? Khalil masuk Pramuka tuh jujur ya teman-teman, ini dari Khalil kelas 1 SD belajar ya serius Kak. Oh my god. Jadi kan jujur nih Khalil masuk tuh dulu di angkatan SD Khalil tuh angkatan kedua, jadi Pramuka tuh Baru juga ya. di SD Khalil. Nah karena Khalil dari kelas 1 udah biar make sense lah, karena dalam waktu dekat tuh ada lomba-lomba katanya, kata gurunya. Khalil nggak ngehe apa lomba-lomba, Khalil penting datang pergi main-main pulang walaupun nggak tepuk-tepuk aja dulu. Oh, jadi awalnya Khalil ini ngira Pramuka itu tepuk-tepuk gitu Tepuk-tepuk aja awalnya dulu ya. kayak yang sekedar Khalil untuk bermain aja. Gitu. Lambat laun Khalil akhirnya nyadari bahwa Pramuka tuh bukan sekadar untuk bermain sukaria, namun Khalil juga belajar di sana. Oke. Terus pas lanjut ke SMP nih Khalil ikut lagi nggak Pramuka? Allah tentu banget Kak. Karena gitu. Khalil kan di Udah cinta mati ya, sama Pramuka. jadi pas Khalil pertama kali masuk ke sekolah gitu, jadi Khalil tengok ada nggak ekskul Pramuka aktif nggak, oh ternyata aktif. Khalil ikutnya terus gasak terus sampai
ya sampai sekarang lah, sampai di Mani Khalil tetap ikut pramuka. Oke, jadi teman-teman, Khalil ini ikut pramuka dari SD sampai sekarang di MAN 2 Kota Padang gitu. Nah, Khalil kan udah selama itu Khalil ikut pramuka nih. Ada nggak sih kayak keterampilan atau pengalaman Khalil di pramuka yang bisa membantu Khalil bisa ikut jadi duta genre kayak gini? Oh, untuk sekarang banyak sih Kak yang pengalaman tentunya ya teman-teman. Baik itu pengalaman secara Khalil bagaimana public speaking, keterampilan Khalil diri kayak problem solving dan lain-lainnya, itu sangat membantu Khalil dalam kegiatan pramuka maupun kehidupan sehari-hari, sampai Khalil bisa mendapatkan sebuah reward lah atas pencapaian Khalil untuk karena Khalil menerapkan dari bagaimana kehidupan Khalil di pramuka tentunya. Pertama tuh Khalil banyak belajar tentang bagaimana public speaking yang benar Kak. Karena di pramuka tuh kita diajarin kalau dilatih gitu ya. Bukan hanya sekedar ngomong, namun kita menyampaikan isi yang sebenarnya, bukan hanya sekedar yang isi di kepala kita langsung dilontarkan ke teman-teman, namun kita pikirkan dulu baik-baik apakah itu baik untuk teman kita ataupun itu akan merusak dari mental teman kita. Itu tentunya Kak. Keren sekali ya teman-teman. Nah, terus apa nih yang Khalil pegang teguh dalam pramuka tersebut gitu, dalam Khalil melaksanakan kegiatan duta-duta Khalil? Oke, mungkin kita disclaimer dulu Kak. Kenapa Khalil kok bisa sampai masuk ke duta genre? Iya boleh. Pokoknya gitu biar lebih enak, lebih santai kita tuh. Ya kita cerita gitu ya. Ya cerita aja kayak dulu awalnya Khalil nggak tahu apa itu duta, apa itu kayak pramuka. Sebenarnya tuh Khalil belajar satu hal, karena ada mengatakan pepatah ya Kak, di pramuka tuh jadilah seperti cikal kelapa ya Kak, dimanapun kamu berada kamu bisa tumbuh. Nah itu satu hal yang membuat Khalil yakin bahwa Khalil itu bisa tumbuh. Walaupun Khalil di bawah tekanan apapun, kalau dia di dalam tanah, di dalam air, di tempat apapun, dicampakkan di mana aja dia bisa tumbuh. Nah, itu yang bikin Khalil mau mengeksplor diri Khalil lebih keluar dari zona nyaman sebenarnya Kak. Khalil masuk pramuka ingin memperbaiki Khalil, baik itu disiplin waktu, cara berpikir, berbicara di depan teman-teman, menerima pendapat dan juga bermusyawarah. Terus akhirnya setelah Khalil dapat ilmu-ilmu tersebut, Khalil mengikuti keinginan Khalil untuk mencari sarana yang lebih luas, relasi yang lebih luas, tentunya mengikuti Khalil juga ikut duta genre. Masuk ke duta genre itu Khalil keinginan untuk mengasah pola pikir Khalil di pramuka dan juga kedisiplinan pramuka untuk bisa ngikutin ke duta genre. Nah gitu Kak. Untuk perjalanan Khalil ke duta genre itu lumayan panjang ya teman-teman. Panjang pastinya. Ya Khalil bukan hanya sekedar untuk belajar pramuka, namun Khalil di waktu sembari belajar latihan pramuka, Khalil juga ngebahas tentang pembelajaran Khalil untuk ikut kedutaan genre, tentunya di Kota Padang ya Kak. Nah dari situ Khalil dapat banget, oh gini ya cara time management itu di pramuka kepake juga untuk ikutin duta genre. Nah dari situ Khalil juga banyak belajar bahwasanya sikap Khalil udah berani ngambil keputusan untuk Khalil bisa menambah relasi dan juga mengeksplor diri Khalil untuk lebih ke depannya mengikuti duta genre. Bukan hanya Khalil sekedar stagnan di kepramukaan ya teman-teman, namun Khalil bisa pergi ke organisasi lain, baik itu duta genre ataupun duta-duta yang lain lah teman-teman. Yang penting satu kunci awalnya itu Khalil berani untuk melangkah mencari relasi baru tentunya. Oh, jadi teman-teman, Khalil ini awalnya sosok yang menganggap pramuka ini cuma kegiatan yang tepuk-tepuk gitu. Awalnya karena iseng, tidak ada kegiatan di rumah, akhirnya gabung ke pramuka. Teruslah dari SD, SMP, lanjut ke SMA ya Khalil ya. Dan ternyata di situ Khalil banyak nih dapat keterampilan-keterampilan dan juga pesan-pesan di pramuka gitu, sehingga bisa membawa Khalil ke duta genre. Nah Khalil itu kan tadi baru cerita tentang gimana Khalil gabung duta genre nih Khalil. Nah perjalanan yang Khalil siapin untuk menjadi runner up tuh apa aja sih? Itu pasti banyak sekali ya. Banyak tentunya Kak, tentu sekali Kak Gina. Khalil bisa Kak ceritain untuk teman-teman yang pengen ya kalau misalnya lanjutin, rasanya teman-teman kayak aku cukup pramuka aja, jangan seperti itu ya teman-teman, tapi coba lebih perkuat lagi relasi. Kita boleh
tentu kita tetap mengasah skill kita, namun kita juga harus mencari tempat yang baru juga untuk mengasah dan mempertajam skill kita yang di tempat yang lama. Karena Kolil itu prinsipnya Kak, Kolil udah dapat nih, udah kokoh di sini nih. Terus Kolil udah gimana ya? Udah nyaman di sini. Kolil butuh tempat yang baru juga untuk supaya Kolil nggak monoton tuh di pramuka aja terus. Namun Kolil bisa masukin nilai-nilai pramuka dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai pramuka di organisasi-organisasi lain. Kolil juga masuk genre itu karena keyakinan Kolil dari pramuka teman-teman, disiplin, mulai dari perjalanan Kolil untuk pendaftaran dulu Kak. Pendaftaran kita simpan ya pendaftaran ini dulu guys. Kolil kayak berpikir 1000 kali Kolil untuk daftar nggak ya, yakinin dulu kayak Kolil yakin. Akhirnya Kolil sholat istiqoroh Kak. Sholat istiqoroh karena Kolil yakin Kolil bisa ngikutin duta genre. Kolil akhirnya mendaftarkan. Tahu nggak Kak pendaftaran kapan? Hamin sejam guys. Ya hamin sejam untuk ngasih berkas, tapi untuk berkas-berkasnya udah disiapin. Cuman memberinya karena perlahan mikir Ya, baru hamin sejam baru dikasih banget. Habis itu Kolil juga Kolil tuh datang ke situ nggak sekedar cuma persiapan, namun Kolil menyiapkan mental dari ketika Kolil memberikan formulir Kolil untuk mendaftar. Kolil udah nyiapin baik itu mental dan disiplin Kolil untuk mengikuti duta genre. Karena Kolil yakin percaya untuk teman-teman bahwasanya disiplin dan berani itu adalah satu hal yang nggak bisa terlepaskan dari pramuka tentunya Kak. Iringan ya dia. Ya, iringan banget. Karena di Kolil sendiri ya dia merasakan hal-hal yang Kolil terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pramuka terterapkan juga di genre tentunya Kak. Oke, gitu. Terus untuk Kolil sampai ke RU1 tuh panjang juga tuh teman-teman. Kayaknya kalau kalian cerita di sini nggak muat ya videonya. Sedikit aja. Kayak dari setelah pendaftaran tuh Kolil akhirnya ikutin seleksi. Seleksinya tuh Kolil for information kayak Kolil ya baca-baca tentang genre, apa itu genre, dan juga apa itu tentang isu-isu remaja, tentang apa aja kenakalan ataupun dampak dari perkembangan remaja sekarang, teknologi. Dan juga itu kalau tetap sangkut pautkan dengan kepramukaan Kak. Kayak bagaimana remaja itu sebenarnya seharusnya remaja sekarang tuh harus terbuka bahwasanya remaja tuh harus bisa ngontrol dirinya. Contohnya kalau ada satu kasus ya teman-teman, di pertanyaan di kakak abang genre itu, ini pas tuh juga nanyain ke Kolil kayak misalnya nih kamu dilihat bagaimana remaja sekarang, apakah remaja sekarang tuh sudah baik atau enggak, bagaimana persepsi kamu menilainya. Nah, Kolil menjawabnya dalam persepsi Kolil sendiri, menyatakan bahwa remaja sekarang tuh akan baik ketika pribadi mereka baik. Bagaimana mereka dikokohkan dulu. Nah, untuk mengokohkan tuh dia harus tahu, kenali lingkungan teman-teman semua. Apakah lingkungan teman-teman itu baik dan juga lingkungan teman-teman itu buruk. Kalau teman-teman nggak bisa mengenali lingkungan teman-teman, nanti teman-teman bakal kebawa arus. Makanya Kolil dari kecil aja, mungkin dari SD aja Kolil udah mikir, Kolil kalau misalnya nggak di rumah, kalau di rumah orang tua nggak ada, ngapain Kolil? Pasti akan hal-hal yang nggak seharusnya, entah Kolil buang-buang yang nggak penting di rumah, motor-motor di rumah, mending Kolil ikut pramuka. Itu yang Kolil yang buat mindset Kolil ingin ikut pramuka, dan juga itu ke bawah sampai Kolil masuk ke genre untuk menjawab itu. Habis itu juga ditanya juga sama kakak-kakaknya, peran remaja itu dalam perkembangan remaja untuk generasi emas 2045 itu apa? Apakah kamu melihat remaja sekarang tuh cocok nggak untuk bisa mencapai generasi emas tahun 2045 tuh? Kalau terpikir tentunya cocok Kak. Gimana pun apalagi teman-teman yang udah ikut pramuka nih, jangan sampai keluar ya, karena pramuka tuh sangat penting banget ya teman-teman. Kayak udah ikut pramuka nih, Kolil pun merasa teman-teman Kolil banyak yang bisa memotivasi Kolil untuk lebih baik. Teman-teman tuh, kami tuh di pramuka tuh bukan hanya sekedar berkompetisi, namun kita belajar juga Kak untuk menjadi baik, saling mengingatkan juga. Itu, dan Kolil jawab untuk pertanyaan abang tuh, tentunya bang, remaja sekarang tuh memiliki potensi untuk menjadi generasi emas 45 apabila dibarengi dengan pendidikan yang baik, itu pendidikan karakter. Tentunya
akan membawa generasi emas 45 ini semakin dekat tentunya. Dan itu terjadi apabila teman-teman bisa menerapkan nilai-nilai pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Mantap sekali ya. Ini aja yang baru cuplikannya itu udah lumayan panjang ya teman-teman. Gimana kalau cerita aslinya gitu. Nah, Khalil, kemarin ini kan ada tuh sempet Duta Genre Nasional berkolaborasi dengan Dewan Kerja Nasional Pramuka. Iya. Nah, itu tuh gimana sih menurut Khalil pandangannya? Itu yang terakhir kalau nggak salah tentang 2024 tentang Hari Ibu ya. Oke. Nah, itu menjawab ya Kak. Iya. Nah, Khalil sangat tentunya Khalil sebagai remaja apresiasi banget tentunya bagaimana dua organisasi besar di Indonesia ini saling berkolaborasi untuk melihat dan memberikan open minded kepada remaja-remaja tentang bagaimana Hari Ibu tentunya. Dan juga di situ Khalil sangat setuju bahwasanya kolaborasi itu harus dijalankan Kak, karena mereka dari genre sendiri dan juga Dewan Kerja Indonesia tentunya memiliki visi yang sama Kak, seperti bagaimana remaja itu bisa membangun dirinya Kak untuk menjadi remaja yang kokoh tentunya dalam pendidikan karakter. Contohnya apabila kita mengingatkan tentang Hari Ibu, tentunya mana sih remaja yang nggak sedih kalau misalnya udah terpot tentang orang tua, tentang ibu, apalagi ibu. Padahal jujur aja kayak kalau udah masalah ibu tuh nggak hal yang nggak bisa diganggu karena mewek gitu kayak ibu adalah sosok yang bisa bikin Khalil sampai sekarang. Ibu yang juga ngarahin Khalil untuk ikutin aja lah eskul, nanti ibu dukung, penting Khalil nyaman di situ. Akhirnya Khalil nyaman dengan pramuka dan juga Khalil apresiasi banget untuk kegiatan kolaborasi apapun yang untuk memajukan kesadaran dari seorang remaja tentunya Kak. Oke gitu. Nah kan itu tuh Indonesia baru nih, tingkat nasional baru nih. Nah ada nggak sih hal yang kira-kira kita nih mungkin kita kayak pramuka Kota Padang dengan genre Kota Padang gitu, ada nggak sih yang bisa untuk kolaborasi gitu? Nah tahu ada visi yang sama ya, kita visi misi yang sama gitu. Untuk sekarang ada tentunya Kak, bagaimana memajukan kesadaran remaja untuk lebih asertif dan juga disiplin tentunya, apalagi bagiannya tuh Kak pendidikan karakter Kak, karena kita di sini forum game itu juga pendidikan karakter, bukan sekedar apa ya Kak, bukan sekedar untuk menjadi role model, namun kita tetap andil bagian untuk turun kepada masyarakat tentunya Kak, apalagi pada remaja-remaja. Itu mungkin untuk visi misinya kita sama, untuk memajukan remaja-remaja untuk mungkin kalau di pramuka sendiri lewat kepramukaan, kalau genre mungkin lewat bagaimana dia nge-show bagaimana kegiatan dari genre sendiri untuk memajukannya. Itu mungkin bisa di-mix kan. Tapi kalau untuk lebih lanjutnya mungkin antara forum dengan Barca atau nantinya kan Kak. Oke, jadi semoga aja nanti ada kolaborasi antara Duta Genre dan juga Pramuka Kota Padang. Kita tunggu aja ya teman-teman. Oke. Nah kalian kok agak ada seret gitu, haus gitu. Kalian haus nggak nih? Haus. Oke. Lapar nggak? Iya lapar tentunya. Oke, kita makan dulu kali ya. Kita panggil makanannya. Raffi. Oke, thank you Raffi. Oke, makasih Raffi. Kasih Raffi. Ini kalian. Makasih banget. Oke, minum aja dulu. Oke, minum dulu. Minum. Kita iklan dulu ya teman-teman. Kita minum dulu. Ya, tentunya kalau cerita-ceritanya kalau banyak ceritanya untuk teman-teman nih sebagai motivasi juga. Tentunya gimana ya Kak? Perjalanan teman-teman bukan hanya sekedar di pramuka saja, bukan hanya sekedar di organisasi manapun. Ini bukan hanya untuk teman-teman pramuka, namun untuk seluruh remaja di Kota Padang yang tentunya mendengar podcast ini nantinya Kak. Semoga teman-teman yang dengar ini lebih open minded banget, soalnya pendidikan karakter tuh datang dari bagaimana teman-teman bisa mengenali lingkungan teman-teman. Karena kalau takutnya Kak, teman-teman yang nggak bisa ngenalin lingkungannya tuh nanti mereka kebawa arus yang buruk. Namun arus yang buruk tuh bisa dijemput lagi kok teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman mau merubah ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah, gini nih Khalil, mana tahu ada teman-teman yang pengen ikut jejak Khalil gitu, dari pramuka terus berputar-putar ke Duta Genre dan
lain-lainnya, duta lainnya. Nah itu gimana nih? Ada nggak pesan untuk teman-teman yang ingin menerusi jejak Khalil? Untuk teman-teman sih Khalil saranin ya semangat teman-teman, karena nggak ada yang tahu kan rezeki kita di mana saja. Kalau misalnya teman-teman ikut pramuka, teman-teman usahanya udah mantap, boleh asah lagi skill yang baru, karena semakin banyak soft skill yang teman punya ini, semakin banyak teman-teman mengupgrade diri teman-teman, nge-branding diri teman-teman. Nyatanya teman-teman bisa ngebantu diri teman-teman untuk kedepannya, untuk masa depannya, baik itu dalam dunia pekerjaan, relasi, dan juga bagaimanapun untuk mengikuti kegiatan dari kalau teman-teman pengen masuk jalur universitas yang yang SBMP itu mungkin bisa tuh untuk menambah-nambah kayak sertifikat dan lain-lainnya. Itu penting banget tuh teman-teman. Kalian juga memberikan saran teman-teman, jangan sekedar terpaku di tempat satu hal aja teman-teman, soalnya dunia tuh luas, maka jelajahi satu persatu, jangan hanya stagnan di satu tempat, jangan jadi orang monoton. Oke, mantap sekali nih kata-katanya Khalil. Nah itu Khalil, misalkan nih ada adik-adik pramuka yang lain atau kakak pramuka yang lain ingin juga kayak Khalil gitu, tapi dia takut. Tadi kan Khalil bilang kan Khalil mikirnya lama nih untuk daftar gitu. Nah mana tahu nih gimana sih caranya biar nggak takut-takut gitu. Tipsnya yang ini. Tipsnya gitu. Oke. Untuk tips dari kalian sendiri, pertama kalian selalu minta izin kepada orang tua nanti. Jadi orang tua tuh number one guys. Allah dulu number one. Allah. Tuhannya dulu, Tuhan yang mana ya. Karena kalian berpikirnya harus tuh orang tua tuh sama dengan restu Tuhan. Bagaimana orang tua merestui kita, tentu Allah Tuhan akan merestui kita ya. Jadi kalian minta restu ke orang tua, kalian memperjelaskan kalian manggil ibu nih, bu, kalian pengen masuk ini dengan impact ke kalian ini untuk hal-hal yang kalian dapatkan untuk kedepannya ini bu, untuk menunjang kalian ini ininya nih ininya bu, kayak apapun yang kalian lakukan di genre ini bakalan berdampak bagi kalian bu, tentunya baik itu public speaking dan juga cara kalian berpikir nantinya. Ini kalau juga sampaikan nih teman-teman, ini juga bu, ini bagaimana kalian bisa keluar dari zona nyaman kalian bu. Kalian kan udah ikut pramuka, udah ikut yang lainnya juga, ikut organisasi sekolah. Emang kalian pengen juga ngikutin organisasi duta genre ini. Terus ibunya nanya gini, emang kamu disiplin? Gitu. Oh ditanya gitu. Kalau jauh kan, kalau disiplin ke bu. Sebelum bu kan kalau sebelumnya disclaimer sedikit, orang tua kalau itu jauh dulu kak, tinggalnya LDR gitu. Jadi disiplin ke bu. Nyatanya kalau selama ini nggak pernah datang sekolah tuh terlambat, nggak pernah masuk buku kasus lari bayang gitu kan di sekolah. Nah kalian yakinin ibu kalian dulu untuk kalian ngikutin kegiatan duta genre. Nah terus emang kamu yakin dengan pola pikir kamu bisa masuk duta genre? Emang kamu paham apa itu genre? Nah, terus abang jawab, kalau jawab gitu kan, bu, abang insya Allah yakin dengan bagaimana kalian bisa ngikutin duta genre ini. Kalian insya Allah paham dengan apa itu duta genre, dan juga kegiatan-kegiatan di duta genre itu lambat laun akan kalian pelajari tentunya bu, karena kalian nggak pengen stagnan di sini. Oke lah, ibu izinin, tapi jangan lupa sholat. Masya Allah sekali ya guys. Ingat, sholat itu kunci utamanya. Oke, panjang lah ceramah ibu. Oke, segitu ya. Habis itu setelah itu kalian usaha ya teman-teman. Kalau cuma sekedar restu aja tanpa usaha tuh nggak ada. Bisa usaha kalian dari setiap kegiatan kalian baca buku untuk memperbanyak pemahaman kalian tentang duta genre dan juga kegiatan-kegiatan duta genre. Habis itu tetap kalian barengan dengan kegiatan latihan pramuka. Aduh, ya. Setiap Jumat tuh kami latihan pramuka terus dari jam 2 sampai sore itu kami latihan terus. Setelah ada sela-selanya kalian tetap belajar. Nanya-nanya juga teman-teman, minta juga gimana isu-isu perkembangan remaja. Kalian catat terus gimana lingkungan itu berdampak untuk remaja. Oke, kalian catat terus. Pokoknya kalian berusaha banget untuk bisa ngikut duta genre itu, bukan hanya sekedar kayak bukan sekedar keinginan, namun kalian datang
untuk keduta genre itu karena kalian yakin, karena kalian bisa, karena keyakinan kalian itu berasal dari keinginan kalian setelah kalian masuk pramuka, kalian pengen punya relasi yang kuat untuk keluar. Gitu, Masya Allah sekali ya guys. Nah jadi seperti yang Khalil sampaikan tadi, kalau kita ingin sesuatu nih, kita perlu yang pertama itu restu orang tua ya. Tapi kita bisa restu aja nih, nggak cukup kalau nggak ada usahanya gitu. Nah, Khalil, kan Khalil tadi bilang Khalil ikut pramuka, ikut duta genre juga, terus katanya ada ikut organisasi sekolah. Kan banyak itu sibuk ya. Itu adalah organisasi-organisasi yang sibuk gitu teman-teman. Nah, gimana sih cara Khalil bagi waktunya? Ini dia Kak. Khalil suka banget pertanyaan Kakak, karena Khalil orangnya suka melakukan time management teman-teman. Khalil suka memberikan schedule yang jelas untuk bagaimana kalian melaksanakan kegiatan kalian, bagaimana dari kalian bangun tidur sampai tidur lagi itu kalian udah melakukan jadwalnya. Tentunya untuk menunjang kalian melakukan kegiatan yang produktif untuk kegiatan kalian, baik itu di pramuka, di genre dan organisasi lainnya. Kalian selalu menjadwalkan pada seminggu itu adakah kegiatan-kegiatan yang akan bentrok pada kegiatan kalian. Karena kalian juga selalu menerapkan lakukanlah kegiatan tuh yang penting dan genting, dan juga dahulukanlah satu ranting. Karena kalian pikir terkadang kegiatan ini nggak butuh kita, terus ngapain kita harus datang untuk kegiatan tuh? Namun kita harus memberikan izin jelas ya teman-teman, nggak tanpa misalnya nih kalian ikut organisasi itu nggak ada kejelasan nih, izinnya tuh nggak boleh juga, tapi harus ada izinnya, harus tetap berkomunikasi dengan teman-teman di organisasi, baik itu sekolah maupun di pramuka nantinya. Terus kalau dilihat juga nih penting nggak, karena yang penting sama genting tuh beda Kak. Kayak misalnya kalian nih di pramuka penting nih, penting ada kegiatan penting kayak latihan rutin itu penting kan, latihan wajib ya kan, penting ya kan. Namun ada di organisasi sekolah kalian tuh atau OSIM tuh itu rapat wajib. Berarti karena eskul ini di bawah naungan intra, jadi lebih penting yang di OSIM. Jadi kalian ikutin OSIM. Begitu juga di duta genre, tentunya akan ada yang terkat tentunya teman-teman. Namun walaupun dikat kegiatan tersebut, kalian tetap membarengkannya dengan izin, karena di pramuka sendiri juga menyatakan bahwasanya diri kita tuh bahwasanya kita tuh harus jujur terhadap teman-teman kita, juga dijelaskan dasar dharma teman-teman, karena komunikasi itu harus jujur, dan juga apa-apa hal yang membuat kegiatan kita dilakukan dengan jujur, insya Allah kegiatan kita tetap lancar. Manapun kalian melakukan time management, membuat schedule, kalian tetap mempunyai prioritas tentunya Kak. Harus ada skala prioritasnya tentunya. Jadi memanage waktu itu sangat penting ya guys. Iya, betul banget. Minum dulu Kak. Ya, silakan. Sepertinya karena banyak berbicara haus gitu ya. Ayo, silakan ini makan dulu. Oke Kak. Ambillah dulu. Oke, kita juga ambil satu ya guys. Ini kita break time sebentar. Break itu ya guys, makan dulu. Mungkin dari tadi kalian yang nanya nih Kak, boleh nggak kalian nanya ke Kakak nih? Apa tuh kalian? Mungkin kan kalian kan dari baru tadi ini Kak, kalian sangat apresiasi sekarang kok, karena kalian bisa diajak ke podcast ini. Gitu. Jadi kalian senang banget rasanya Kak. Kalian juga pengen nanya gimana rasa Kak ketika Kak membuat podcast untuk setiap hari, tentunya dengan narasumber yang berbeda-beda. Iya gitu. Jadi mah guys, jadi podcaster tuh banyak sekali nambah ilmunya Khalil. Kayak tadi nih kakak bicara sama Khalil udah banyak, udah panjang. Di situ kakak metik nih apa-apa aja sih yang Khalil ini terapkan gitu sampai bisa sukses jadi RU1 duta genre. Nah itu jadi pelajaran juga sama kakak. Nah itu juga nanti kedepannya insya Allah kakak terapin ke diri kakak. Nah itu satu narasumber udah sepanjang nih kan, udah sebanyak nih cerita-ceritanya. Nah bayangkan sebulan tuh ada berapa tuh narasumber kan yang diundang. Nah sebanyak tuh pula ilmu masuk ke kakak gitu. Jadi seru guys. Kayaknya bakalan bisa deh. Bisa apa nih? Ikut podcaster di Kocak teman-teman.
karena kita harus menambah terus ya guys ilmu dan juga terus. Oke. Terima kasih. Ih, peka sekali ya dibawain tisu. Terima kasih. Enggak promosi ya. Tutup. Oh, nggak ada mereknya. Oh iya Khalil, Iya. kan Khalil udah lama tuh, udah 12 tahun berarti ya di Pramuka. Dari SD kan? Ya kak. 11 baru kelas 11 ya, kuliah kelas 11. 11. Nah, itu tuh apa sih yang paling berkesan sama Khalil di Pramuka? Kalau berkesan banget tuh sama kalau dari SD mungkin nggak terlalu berkesan banget ya, tapi di SMP sih kak. Karena tadi kalian tuh luar biasa, beliau disiplin banget. Dan juga itu yang berkesan tuh ketika kalian ada perjusangi pas tuh kak, di kegiatan perjusangi. Dan juga itu menguatkan keinginan kalian tetap bertahan di Pramuka. Karena kenapa kak? Beliau sangat menginginkan perjusangi itu terlaksana. Dan kami sebagai waktu itu jadi kakaknya dan survei tempatnya untuk melakukan perjusangi itu tentunya. Itu bikin kalian semangat terus di Pramuka. Dan juga kalau ini mungkin bukan apa ya guys, kayak ada salah satu mungkin bagi teman-teman nggak enak gitu ya mendengar, tapi bagi kalian itu adalah tamparan keras. Bagi saat itu kalian pernah nggak disiplin nggak sama pelatih tuh, kalian kayak mungkin bercanda banget waktu mereka serius kalian bercanda, dan waktu mereka bercanda kalian serius. Nah waktu itu kalian pernah kena jitak lah gitu pak. Supaya kalau dinasihatin, ngapa kok kamu kayak gitu, kamu tidak mencerminkan anak pramuka tuh harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu akhirnya berbekas banget kan. Jadi sampai sekarang tuh kesampaian lah gitu untuk pribadi kalian untuk menjalankan kegiatan kalian setiap hari, baik itu di pramuka, di organisasi lain, dan di Genre tentunya kak. Oke, jadi ada nih beberapa orang yang mungkin memandang pramuka nih apa sih dimarah-marahin gitu ya. Jadi itu tuh sebenarnya bukan karena kita eskul yang cuma marah-marah gitu kan, karena itu tuh emang dari situlah karakter kita tuh dibentuk gitu ya Khalil gitu. Betul, Dari awalnya Khalil nih kurang disiplin mungkin ya, masih main-main gitu sama pelatih. Karena dibentuk karakternya di situ sama pelatihnya, Khalil sampai sekarang bisa disiplin gitu. Mantap sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita udah panjang sekali ya cerita-cerita dengan narasumber keren kita hari ini, dengan Khalil Ahmad, runner up 1 Duta Genre Putra Kota Padang tahun 2025 guys. Oke. Nah, mungkin sampai sini dulu nih podcast kita hari ini Khalil. Semoga kita besok-besok bisa lagi lah collab gitu antara Duta Genre dan Pramuka. Tentunya ditunggu gitu kak. Pasti akan ditunggu terus, baik itu kegiatan dari Pramuka maupun Duta Genre akan tentunya ingin memberikan dampak yang positif untuk remaja-remaja di lingkungan Kota Padang terkhususnya kak. Oke, Masya Allah sekali ya guys. Nah tadi setelah panjang cerita dengan Khalil, ternyata bisa nih ditarik kesimpulan kalau kita tuh jangan nge-sia-siain waktu gitu ya Khalil. Karena Khalil nih walaupun sibuk gitu saat latihan pramuka, jadi dia sempetin untuk baca-baca buku ya Khalil ya. Oke, jadi setiap waktu itu ada maknanya guys kalau dimanfaatkan. Benar kan Khalil? Oke. Nah sebelum kita tutup nih teman-teman, seperti biasa ya kita ada pantun dulu dong. Langsung aja nih kita dengerin pantun dari narasumber kece kita. Boleh Kak Khalil? Boleh kak, jangan lupa bilang kata kak. Oke. Langit cerah. Langit cerah. Aja deh kak. Oke. Langit senja, tandanya merah. Oke, mantap, cakep. Dilihat burung kembali ke sarang. Oke. Mantap. Walaupun hari ini kita lelah, tetap keluarkan senyum yang cerah. Masya Allah. Senyum mas kan luka ke penonton. Rasanya ya. Oke. Biarkan jiwa pramuka tetap membara. Mantap. Masuk guys. Oke, sekian dulu podcast kita bersama runner up 1 Duta Genre tahun 2025. Kembali lagi di lain waktu, kapan-kapan kita ketemu ya kali ya. Oke, dadah guys. Dadah teman-teman.